Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, saya Erika Itmar, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Adabiyah 2 dengan nomor induk mahasiswa 248 1121200 yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan nomor 750 RT 012 RW 004 Kelurahan 20 Ilir D1 Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus 2024-2025 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 5 dengan materi pidato. Pembelajaran pidato ini dapat meningkatkan keterampilan berbahasa dan berbicara peserta didik dalam membuat teks pidato serta dapat mengasah kemampuan mereka berbicara di depan khalayak. Semoga yang saya sajikan dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran kita di minggu ini. Adakah yang tahu apa itu pidato? Ayo, siapa yang tahu? Pidato adalah? Ya, silakan. Pengungkapan pikiran menggunakan kata-kata di depan khayal. Iya. Ada pendapat temanmu, pidato adalah pengungkapan pikiran di depan orang banyak, di depan khalayak. Ya, jadi khalayak, orang banyak maksudnya. Ya, benar anak-anaknya. Nah, mari kita buka halaman 94. Betul? Kita akan belajar membuat teks pidato. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya.
Pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Jadi ada satu wacana, berarti ada keterkaitan antar kata dan kalimat. Jadi masing-masing kalimat itu berkaitan, ya. Seperti apa? Maka di sini ada struktur teks pidato. Ada apa saja dalam pidato itu? Maka dalam bentuk teks, ya. Pidato itu kita buat dalam bentuk teks. Yang apa tadi? Pembukaan itu adalah berisi. Coba satu orang dengan suara yang keras, coba. Silakan. Coba. Nafisah. Ya coba. Biasanya diisi dengan puji syukur atas kehadiran Allah dan Iya, jadi ada rasa syukur kita sampaikan, ya boleh, ya. Ada lagi ucapan terima kasih. Coba ucapan terima kasih. Siapa yang bisa nyampaikan ucapan terima kasih di awal pembukaan pidatonya? Ayo, ya coba, Agib. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengucapkan sepatah dua patah kata. Iya, boleh itu, ya. Nah, itu pembukaan. Jadi kalian udah bisa membuat kalimat pembukaan, membuat alinea pembukaan dalam satu pidato. Nah, kita lanjut berikutnya. Ya. Di awal kita pembukaan, kemudian yang bagian kedua adalah isi. Nah, apa isinya? Untuk mengetahui isinya kita juga harus tahu sebetulnya kita pidato itu apa yang ingin kita sampaikan, apa topiknya. Berikutnya ada macam-macam pidato, ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada beberapa pidato jenis-jenisnya yang wajib kalian ketahui, ya. Yang pertama itu pidato informatif. Apa artinya informatif? Pidato yang memberikan informasi. Ya, betul. Pidato yang memberikan informasi itu adalah bersifat informatif, ya. Kemudian macam-macam pidato yang kedua adalah pidato persuasif. Apa artinya? Pidato yang mengajak atau membujuk, ya. Jadi mengajak orang setelah mendengarkan pidato itu, maka orang itu akan melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang berpidato, ya. Jadi mengikuti, ya. Kemudian yang ketiga adalah pidato seremonial, ya. Pidato yang sering ada pada acara-acara khusus, misalnya pada acara perkawinan, pada acara wisuda, ya, hitanan, ya, dan sebagainya. Ya. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian kita masuk kepada menentukan, ya, menentukan struktur pidato yang ada. Ya, oke, siapkan. Ini jadi satu, dikerja sama, ya. Ya, silakan kerjakan dulu. Ya, udah, silakan. Di sini Ibu berikan contoh pidato. Jadi kalian akan Ibu minta untuk menentukan struktur pidatonya. Mana yang merupakan pembukaan, mana yang merupakan
isi dan mana yang merupakan penutup. Ya. Simpan. Udah, satu lagi. Nah, kalian sekarang tentukan mana isinya, mana pendahuluannya, mana isinya dan mana penutupnya. Ya. Siapa yang sudah perwakilan tiap kelompoknya ke depan ya? Perwakilan tiap kelompoknya ke depan untuk menyampaikan bagian-bagian pidato. Ya, dibuat batasannya ya. Ya, mana penutupnya, mana isi, mana pembuka. Sudah, silakan sampaikan di depan mana yang merupakan pembukanya. Silakan satu orang ke depan, baca. Sampaikan hasilnya. Ya, coba. Ya, coba dengar nak ya, coba dengar temanmu. Salam pembuka. Salam pembuka adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengar. Selamat pagi dan teman-teman yang saya sayangi. Ya. Pembuka, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama hari ini. Ya. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Di sekolah, kita bisa bekerja sama saat belajar kelompok, membersihkan kelas, atau bermain tim di lapangan. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selain itu, kita juga bisa belajar saling menghargai dan membantu teman. Contohnya, saat kita kelas, kita semua teman ikut membantu. Maka kelas kita akan menjadi bersih dan nyaman. Tapi kalau hanya satu orang bekerja, itu akan terasa berat. Jadi mari kita biasakan untuk bekerja sama baik di sekolah, di rumah maupun di mana saja. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya. Nah, itu adalah contoh yang sudah diberikan oleh temanmu. Jadi yang namanya pembuka itu ada salam pembukanya. Tadi salam pembukanya apa? Assalamualaikum dan selamat pagi. Nah, kemudian isinya tentang apa tadi? Isinya tentang apa itu kali ini? Tentang kerjasama, ya. Kemudian kalimat penutupnya apa? Demikian. Ya, ya ada kata penutupnya ya, kalimat penutupnya. Ya, ya baik anak-anak. Sekarang ibu minta kalian ya membacakan pidato ini, ya, membacakan pidato di depan dengan suara yang mana tadi? Suaranya jelas dan jelas dan sopan, artikulasinya tidak salah-salah ya. Apa yang diucapkan A itu A, E itu E. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Ya, silakan. Baca. Yang ditulis tadi ya. Yang ditulis tadi baca. Ambil tas itu. Ya. Ya. Coba dengar semuanya ya, temanmu akan membacakan teks pidato. Dekat sini. Nah. Ya, dengar semuanya ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati. Ya.
syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberi kesehatan dan bisa berkumpul di sini. Teman-teman, hari ini adalah akan menyampaikan pidato tentang kerjasama di dalam tempat tinggal. Isinya adalah kerjasama bukan hanya penting di sekolah atau di rumah, tapi juga di lingkungan tempat tinggal kita. Misalnya saat ada kerja bakti, membersihkan jalan, menjaga keamanan bersama, atau membantu tetangga yang kesulitan. Jika kita semua akan mau bekerja sama, lingkungan kita akan menjadi bersih, aman, dan nyaman. Kita juga bisa hidup rukun dan saling tolong-menolong, mulailah dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, menyapa tetangga dengan ramah, dan ikut kampung, kegiatan kampung. Penutupnya adalah demikian pidato saya tentang pentingnya kerjasama dalam lingkungan. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah kita dengarkan bersama ya pidato temanmu tadi. Apa itu topiknya? Topiknya tentang kerjasama di lingkungan rumah tinggal ya, di lingkungan rumah. Ya. Apa untungnya kita kerjasama? Pekerjaan cepat selesai. Kerjasama apa yang sudah kalian lakukan? Pendengar itu dengan reaksi macam-macam. Pendengar itu macam-macam, tapi tidak perlu kita bereaksi. Ya, perlu catatan itu ya, dengar? Ya, tidak perlu bereaksi. Macam-macam pendengar itu biasa saja. Tapi kita tetap punya ketahanan diri. Ya. Baik, berikutnya, ayo kelompok yang belum maju silakan. Kelompok yang belum maju pidatonya. Ya, mari silakan. Ya, dengarkan ya, dengarkan. Dengan suara yang keras ya, dengan intonasi yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya sayangi. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan bisa belajar bersama hari ini. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan pidato tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan. Di sekolah, kita bisa bekerja sama saat belajar kelompok, membersihkan kelas, atau bermain tim di lapangan. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Selain itu, kita juga bisa belajar saling menghargai dan membantu teman. Contohnya saat kita kelas, kita semua teman ikut membantu, maka kelas kita akan menjadi bersih dan nyaman. Tapi kalau hanya satu orang bekerja, tentu akan terasa berat. Kalimat penutup. Jadi, marilah kita biasakan untuk bekerja sama, baik di sekolah, di rumah, maupun mana saja. Demikian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah apa yang kalian buat tadi, maka Ibu akan memberikan satu evaluasi. Ya, evaluasi. Jadi kerjakan per kelompok, ya, tulis nama-nama kelompoknya. Ya, udah dirumuskan. Mana? Mana tadi? Yang ini tadi kan ada, yang kalian buat pidato tadi kan ini. Nah, yang pentingnya apa tuh yang kalian sampaikan tadi? Itu maksudnya. Pidato biasanya disampaikan di depan mana? Iya ini. Audiensi. Ini apa baca yang kamu isi nih? Orang yang banyak. Iya. Orang-orang yang banyak. Iya. Benar kan? Orang banyak itu istilahnya apa? Halayak. Ya.
Halayak. Iya, halayak. Dari pembukaan sampai habis itu kan? Sampai habis pembukaan yang kalian sampaikan tadi. Ini kan habis kan ini. Kalau ini udah masuk apa tadi? Nah, itu masuk isi. Kalian sendiri yang rumuskan tadi kan? Tinggal tulis saja. Dapat jawabanmu? Ya. Dapat? Dapat jawabanmu? Iya. Udah semua? Pengungkapan pikiran. Udah, dapat jawabanmu? Tidak pakai halayak. Terima kasih. Udah? Udah, ibu lihat, coba ibu lihat. Ibu aduh. Ya. Nanti kita ke depan ya. Nanti, bentar, tunggu temannya, ada satu lagi yang belum selesai. Langsung dipucuk dulu bang. Yang telah diberikan ada di sana yang Ada tambahan? Cukup, nggak ada tambahan? Pakai pena tulisnya. Pakai pena. Udah ya? Udah siap? saya pun anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang persebaran kelompok dua. Orang yang menyampaikan pidato disebut orator. Pidato biasanya disampaikan di depan halayak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dan menggunakan kata-kata di halayak atau orang banyak. Sebutkan 3 hal yang penting yang harus diperhatikan saat menyampaikan pidato, yaitu pembukaan, isi, tutup. Tuliskan contoh kalimat pembuka pidato yang tentang menjaga lingkungan sekolah. Yang terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berpidato tentang menjaga lingkungan di sekolah. Nama-nama kelompok kami, Desti, Alicia, dan Asifah. Iya, oke, terima kasih ya. Ya, lanjut berikutnya. Ya, kelompok 3. Ya, coba dengar ya, temanmu bacakan rumusan dia, baca. Dengarkan yang baca. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pidato, pengungkapan pikiran, kata-kata di depan halayak. Tentu 3 hal penting yang harus diperhatikan saat menyampaikan pidato. Sebagai pembuka, isi, penutup. Berikan contoh kalimat pembuka pidato di sekolah. Mana kita
Ya, perhatikan. Ya, baik, udah selesai semuanya. Jadi dari beberapa yang telah disampaikan tadi, kalian sudah bisa mengetahui tentang bagaimana cara membaca pidato dengan bahasa yang baik dan benar, serta diucapkan dengan sesuai dengan intonasinya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari, maka kita refleksi, ya. Apa yang telah kamu pelajari dalam materi pidato itu? Apakah kalian sudah bisa membuat rumusan bagaimana menyusun pidato yang baik, ya? Maka kita dapatkan di sini ada beberapa jenis pidato. Ya, yang pertama adalah pidato informatif, pidato persuasif, dan pidato seremonial. Ya. Nah, pada saat berpidato, kalian harus punya percaya diri, ya. Kemudian pandangan mata harus ke depan, jangan menunduk, ya. Apalagi sampai melihat ke bawah. Jadi pandangan mata harus ke arah audien atau pendengar. Ingat, selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bahasa yang santun. Ya, maka Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mempelajari materi pidato, maka kita dapat memperoleh pengertian pidato, pengungkapan pikiran dalam bentuk tulisan, dan disampaikan dalam bentuk lisan. Ya, sekali lagi dalam pidato harus percaya diri, ya. Tidak boleh ada keraguan, apalagi malu-malu. Ya. Itu perlu sekali. Jadi tampilan seseorang itu mempengaruhi apa yang akan disampaikannya. Kemudian kita lihat struktur pidato. Ada pembukaan, isi, dan penutup. Jadi tadi kalian sudah bisa memberikan rumusan mengenai struktur teks pidato. Ada 3 tadi, pembukaan, isi, dan penutup. Ya. Kemudian orang yang berpidato itu adalah disebut sebagai orator. Dan orang yang mendengarkan itu disebut audiensi, ya, atau audiens. Nah, sekali lagi jangan sampai malu-malu, ya, seperti Ibu sampaikan tadi. Harus percaya diri. Jangan ada keraguan. Jadi tampillah dengan pribadi yang utuh, ya. Ya, anak-anak ya. Nah, setelah kita mempelajari pidato ini, ada tujuan pidato itu sendiri, ya. Untuk apa pidato itu? Untuk apa disampaikan pidato itu? Pidato itu disampaikan pertama untuk meyakinkan pendengar, memberikan informasi, memberikan motivasi, memberikan sesuatu kepada pendengar, dan bisa juga menjadi sebagai penghiburan, ya, sebagai penghiburan yang menyenangkan bagi pendengar. Begitulah anak-anak. Jadi untuk kedepannya kalian sudah bisa membuat teks pidato dan juga bisa menyampaikan
pidato itu dalam bentuk pidato yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan disampaikan dengan baik. Baik. Untuk seterusnya, ya, kita selesai materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan kita jumpa lagi dalam materi yang lebih baik lagi, ya. Silakan beres-beres, ya. Ya, baik anak-anak, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.